firrija'ati ayhaza faslun firrija'ati, pasal membicarakan masalah rujuk bahasa orang Jawa. Wahia rujuk raddul mar'ati ilan nikahi, kembalinya atau kembali seorang perempuan kepada nikah fi iddati talakin, dalam iddah talak gairi bainin, yang bukan talak bain, ala wajhin makhsusin, atas cara yang sudah ditentukan. Paslun firrija'ah, pasal masalah rujuk dalam sebuah pernikahan. Ada yang disebut dengan perceraian, yang disebut bahasa kitab tolak. Ketika seseorang bercerai suami istri, masih bolehkah atau masih adakah kesempatan dia untuk kembali bersatu lagi? Paham? Masih bolehkah dia berkumpul kembali, menyatu kembali, atau bahasa kitab rujuk, bahasa Indonesianya rujuk, boleh? Boleh. Ini pasalnya yang membicarakan masalah rujuk. Wahia rujuk, definisinya raddul mar'ati ilan nikahi, mengembalikan perempuan kepada pernikahan, artinya bersatu kembali dalam ikatan pernikahan. Mengembali perempuan istrinya dalam pernikahan. Itu bahasa definisi. Ya, bahasa kita kembali berkumpul, kembali bersatu, kembali menyatu dalam pernikahan. Nah, boleh. Tapi fi iddati talakin, dalam masa iddah satu perceraian. Maksudnya begini, kalau orang sudah bercerai suami istri, baik bercerai lewat pengadilan ataupun bercerai tidak lewat pengadilan atau cerai tidak resmi, kalau sudah menurut agama jatuh talak, maka fa'iddatuhunna, hendaklah dalam Quran fa'ahsunal iddah, hendaklah mereka menyempurnakan iddahnya. Berapa masa iddahnya bagi perempuan yang dicerai hiduplah, dicerai. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru'in. Itu wal mutallaqatu, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna, hendaklah bertahan dalam kurung beriddah. Berapa lama? Yatarabbasna bi anfusihinna, dia bertahan daripada nikah dengan laki-laki lain, salah sata kuru'in, dia bertahan 3 kuru. Apa yang dimaksud 3 kuru? 3 kuru itu oleh para ulama adalah iddatut tuhri, masa suci. Paham?
salah satu quru itu 3 kali suci dari haid. Dia nyaman David tuh. Bukan 3 bulan salah. Bukan. Selama ini dipahami oleh perempuan bahwa iddahnya ketika dicerai suaminya adalah 3 bulan. Salah. Iddahnya salah satu quru 3 kali suci. Sekarang begini, 3 kali suci itu sholat haid tidak mesti 3 bulan. Kenapa? Karena apabila orang haidnya 2 bulan sekali baru 1 suci, berarti sudah 2 bulan. Karena perempuan ada yang 2 bulan hanya haid, ada yang sebulan hanya haid, ada perempuan yang haidnya itu cepat. Ambil contoh sholat. Ini hari ini perempuan dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Berarti 1 suci dah. 1 suci. Lalu setengah 5 hari kemudian dia mandi. Sudah mandi, suci kan? Haid maksudnya haid. Haidnya cuma 3 hari. Haidnya 3 hari aja. Setelah haid 3 hari dia suci. Masa suci itu minimal 15 hari. Ternyata 15 hari kemudian dia haid lagi. Berapa kali suci udah? 2 kali suci. Kemudian dia haid lagi. Haid 3 hari. Mandi dia suci. 3 kali suci. Kemudian dia haid lagi. Haid yang ketiga, suci yang keempat, boleh kawin. Sampai 3 bulan dah rawat. Biar jangan salah paham, makanya menyampaikannya itu masa iddahnya itu 3 kali suci atau 3 kali haid sama saja. Tapi quru itu suci maknanya. Salah satu quru'in 3 kali dia mengalami suci dari haid. Semakin cepat dia haidnya, sucinya, semakin cepat habis iddahnya. Paham Rahwan? Semakin lambat dia haid, aku jar 2 bulan hanya sekali haid, nah berarti lambat habis iddah. Aku sudah 3 bulan jar, sudah habis iddah. Bukan. Iddah itu bukan 3 bulan. Yang dihitung bulan itu iddahnya orang mati. Beda. Kalau orang mati laki dia beriddah. Iddahnya arba'atu asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Itu bulan yang disambat arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Hitung ya. Hari ini mati laki 4 bulan 10 hari habis iddah. Berikutnya Anda kawin silakan karena iddah sudah selesai. Ini pahamilah. Nah, sekarang perempuan dicerai. Kamu sudah berapa kali haid? Hanya sekali jar sucinya. Oh, berarti hanya sebulan cerai. Bolehlah kawin lawan laki-laki? Oh, boleh. Bolehlah rujuk? Boleh. Pahamlah. Seorang suami istri yang bercerai, dia diperbolehkan bersatu kembali, rujuk kembali tanpa harus nikah, asal rujuknya itu masih di dalam masa iddah. Kalau memahami
Paham? Masih dalam masa iddah. Tapi itu pun gairi bainin, talaknya yang bukan talak bain. Apa talak bain itu? Talak bain itu yang bukan talak bain itu satu talak tiga, yang bukan talak tiga. Kalau talak tiga itu kan bisa rujuk lagi. Atau yang kedua talak khulu, talak tabus. Ini kada boleh rujuk lagi. Paham, Re? Yang itu disebut talak bain. Kalau orang talak bain, contohnya orang sudah talak tiga sekaligus atau sudah 3 kali cerai, tidak bisa lagi rujuk. Terus? Ikan bisa rujuk. Hati hendak kawin dulu dengan laki-laki lain. Kawin dulu dengan laki-laki lain, setelah kawin, cerai, habis iddah, baru nikah kembali dengan yang laki tadi. Itu nikah, bukan rujuk. Paham? Yang boleh rujuk di masa iddah, perempuan yang talaknya talak rij'i. Talak satu, bukan talak tabus. Ini ada soalnya talak tabus. Talak tabus itu seperti orang talak tabus itu orang minta cerai lawan suaminya, ujar nang laki, ayo aku cerai, tapi tabus sayang dulu lawan aku minta 10 juta, itu talak tabus. Talak khulu ngarannya. Ada lagi ngarannya talak ngarannya bagian daripada khulu, ini bagian daripada bain. Orang talak itu iwat, talak iwat soleh ngarannya. Dia nang di pengadilan, inya memukul laki, memukul bini, dikaduakan ke wadah ke pengadilan, diterima pengaduannya, bayar 10.000. Talaknya adalah talak iwat. Ini kita boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Kalau talak rij'i itu tidak talak ini, tapi talak biasa. Karena bertengkar, kada sejalan lagi, cerai. 1 bulan, nang laki hendak, bininya lakinya hendak bersatu kembali. Bolehlah? Boleh. Oh, kayak apa caranya? Ala wajihin mahsusin. Caranya ada tertentu. Ada kayaknya cara rujuknya. Nah, dalilnya dalam Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa bu'ulatunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa bu'ulatahunna, istri-istri mereka ahaqqu lebih berhak biraddihina, dengan dikembalikan mereka atau merujuk mereka, bizalika pada masalah itu, in aradu islahan, jika mereka menginginkan babaikan, menginginkan berdamai. Orang suami istri bercerai yang sangat berhak untuk berujuk kalau mereka ingin baik, kalau ingin mereka damai, boleh. Fa in talaqahurun imra'atahu wahidatan, maka jikalau seorang suami yang merdeka mencerai istrinya 1 kali, au isnataini atau 2 kali, au abdun wahidatan atau seorang budak mencerai jariyahnya 1 kali, falahu muraja'atuha, maka boleh bagi suaminya merujuk. Katakan ini, perhatikanlah, merujuk
istrinya bi ghairi izniha, tanpa izin istrinya. Ini perhatikan. Bi ghairi izniha, tanpa izin istrinya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika seorang suami mencerai istrinya, jatuh talak, seminggu kemudian masih masa iddah, dia rujuk istrinya sesuai dengan ketentuan, rujuknya itu sah sekalipun istrinya tidak mau. Sekalipun istrinya kadehandakun, ujadang bini kadehandak aku rujuk, dah rujuk sah. Paham? Kenapa? Karena rujuk itu tidak disyaratkan izin istrinya. Aku contoh lebih gamblang. Amin bebini, amin gawen, kada cocok. Ikam, hari ini aku cerai, jatuh. Sebulan kemudian Amin menyesal. Mendatangi kepada keluarga istrinya atau apa, berucap, Ikam aku rujuk. Kadehandak. Ujar biniannya, enggak mau. Sahlah rujuknya sah. Sekalipun istrinya tidak mau. Karena dalam rujuk tidak disyaratkan izin istrinya. Pahamilah, karena ini banyak yang salah. Ini palahu boleh bagi suaminya murajaatuha, merujuk istrinya bila bighairi izniha, tanpa izin istrinya, malam tanqadi iddatuha, selama tidak habis masa iddahnya. Nah, disinilah daur. Tapi ingatakan, makanya di Quran diperingatkan, hendaklah berbuat takwa. Arti berbuat takwa itu begini. Laki-laki itu sah merujuk sekalipun istrinya tidak setuju, maka dia berstatus istrinya. Maunya damai, maunya baik. Tapi karena istrinya tidak mau, ya tidak baik. Akhirnya apa? Akhirnya gantung. Paham? Akhirnya gantung. Cerai kada, baik kada. Paham? Cerai tidak, baik kada. Nah, apa artinya? Gantung antara cerai dengan baik. Nah, ini kadang-kadang diperalat oleh laki-laki. Dan ini laki-laki jilid, bukan laki-laki baik. Kenapa? Ternyata laki-lakinya itu merujuk istrinya bukan hendak baik, tetapi hanya ingin menggantung supaya jangan kawin ke laki-laki lain. Paham? Aku rujuk nah jadi ujung diambil orang aja biar kada baikan nang pentingnya kada kawin ke lain, aku nang kawin ke lain. Paham? Ini laki-laki jahat. Kayak lagi, ini laki-laki zolim, laki-laki jahat yang tujuan merujuk itu bukan kebaikan, tapi justru mengandung bini-bininya jar kada mau. Nah, justru itulah, pahamlah, sekalipun rujuk itu sah tanpa persetujuan istrinya, namun suaminya harus mikir. Kalau rujuknya sah tanpa persetujuan istrinya, ya buat apa? Paham, Rek?
namanya dulu bupandir, dulu kita rujuklah ini inggih ayo rujuk jar ulun selama ini kehilang tongkat juga, kehilangan pegangan hidup, rasa kada nyaman juga kehilangan pegangan hidup nih. Ente tak ujian laki aku kan kada nyaman juga, selama ini aku ibarat karis kehilangan kumpang. Ibarat karis parang kehilangan kumpangnya rasa kada nyaman, panas hujan bepanas paris kumpang nenek alih banget. Rujuklah kita Yesus nang laki nah iya rujuk kayak apa cara rujuknya begitu nang wajihin mahsusin. Cara rujuknya kayaknya ada caranya nininya nah berikutnya nah ada rukunnya yang disebut dengan rukun rujuk. Wa arkanur rijaati salah satu rukun rujuk itu yaitu 3 macam. Ini dulu nih biar itu belajar nang 3 ini. Bila nang 3 ini terpenuhi maka rujuknya terhadap istrinya sah, ija kebaikan lagi. Nah, ini perhatikanlah rawatlah rukun rujuknya ini. Nah bahasa umumnya ya 3 siwatun wa murtajaun wa murajjiun. Nah, bisa nang marujuk, nang dirujuk, lapasnya ada. Itu kesimpulannya selesai. Rujuk itu ada lapasnya, ada ucapannya. Kemudian siapa nang mau ucap? Makanya ada murjiun atau murtajiun. Nang ketiga ada murtajaun, ada orang nang dirujuk. Nah ini kita bicarakan selanjutnya masalah rukunnya supaya merujuk bini sah dan baik. Ila akhir wallahu a'lam bishawab. Gitu aja.